Hai, sahabat bahasa. Berdasarkan data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, pada tahun 2023 terdapat 72 bahasa daerah atau dialek yang direvitalisasi yang tersebar di 226 kabupaten kota yang ada di 25 provinsi di Indonesia. Keterlibatan sejumlah pihak dalam program revitalisasi bahasa daerah tahun 2023 adalah sebanyak 22.934 sekolah, 4.133.992 siswa, 1.936 pengawas dan kepala sekolah, 74.452 guru dan fasilitator, 773.274 partisipasi Festival Tunas Bahasa Ibu, 1.696 perwakilan pemerintah dan lembaga, 511 komunitas, dan 15.218 pegiat bahasa dan sastra atau budayawan atau seniman. Hal ini membuktikan bahwa merevitalisasi bahasa daerah merupakan hal yang penting untuk dikerjakan secara bersama, suatu upaya gotong royong untuk mempertahankan identitas bangsa. Pada tahun 2024, Balai Bahasa Provinsi Papua melalui KKLP Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra merevitalisasi 10 dari 428 bahasa yang ada di 6 provinsi di tanah Papua. Adapun bahasa yang dimaksud adalah bahasa Sentani, bahasa Tobati, bahasa Mbuti atau Marin, bahasa Biekwok atau Biaboa, bahasa Sobei, bahasa Biak, bahasa Kamoro, bahasa Moy, bahasa Hatam, dan bahasa Balim atau Dani. Menyadari pentingnya peran pemerintah dalam pelestarian bahasa daerah, Balai Bahasa Provinsi Papua melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka revitalisasi bahasa daerah di Papua tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 5 sampai dengan 7 Maret 2024 di Aula Hawaii Hotel Suni Sentani. Peserta kegiatan merupakan pemangku kepentingan yang berasal dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan rapat koordinasi ini bertujuan untuk merumuskan dan menghasilkan komitmen bersama pemangku kepentingan di 10 kabupaten yang bahasa daerahnya direvitalisasi. Komitmen ini sebagai upaya pemerintah daerah dan Balai Bahasa Provinsi Papua dalam melindungi dan melestarikan bahasa-bahasa daerah di Papua. Kegiatan pembukaan diawali dengan sambutan oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua, Dr. Sukardi Gau M. Hum. Dilanjutkan sambutan dari Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa yang diwakili oleh Itmam Jalbi SS dan dibuka secara resmi oleh LCP Rumbekwan SPI MSI, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Setelah pembukaan selesai, kegiatan rapat koordinasi dilanjutkan dengan penyampaian materi kebijakan bahasa dan sastra dan Merdeka Belajar episode 17 Revitalisasi Bahasa Daerah oleh Itmam Jalbi SS. Pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan membahas materi revitalisasi 10 bahasa daerah di Papua. Materi ini disampaikan oleh tim KKLP Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Peserta sangat antusias menyampaikan tanggapan dan saran terkait revitalisasi bahasa daerah yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Kegiatan dilanjutkan dengan agenda perumusan rekomendasi dan komitmen revitalisasi bahasa daerah. Setelah berdiskusi panjang, peserta berhasil merumuskan rekomendasi dan komitmen setiap daerah dalam mendukung program revitalisasi bahasa daerah. Selanjutnya, penutupan kegiatan diawali dengan pembacaan hasil rumusan rekomendasi oleh Antonius Maturbongs MPD dan penandatanganan komitmen dari setiap peserta
Setelah itu, kegiatan pun ditutup secara resmi oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua dengan harapan setiap daerah dapat berkomitmen penuh dalam upaya pelestarian bahasa daerah agar bahasa daerah di tanah Papua bisa melewati status kritis dan terancam punah. Orang mengenal satu bangsa itu kan dari budaya terus bahasa juga. Tetapi biasanya itu peninggalan warisan budaya itu diketahui dari bahasa. Nah, ketika dilihat simbolnya itu mau ditanya itu bahasa, kalau misalnya yang punya bahasa tidak tahu bagaimana kita bercerita tentang kehidupan satu suku itu pada masa-masa yang lalu. Padahal dari situ kita bisa tahu bahwa mereka punya budaya dulu seperti ini. Dan biasanya kehidupan sosial di satu masyarakat itu dia tidak terlepas dari budayanya. Nah, dari situ kalau kita mau membangun daerah atau membangun masyarakatnya, pendekatan yang paling bagus kita dekati lewat budaya. Karena kalau macam di Papua ini, kita melewati memprogramkan sesuatu, kita tidak bisa bisa melupakan hak layak atau hak adat. Kita harus masuk itu sehingga apa yang kita lakukan itu bisa diterima. Kemudian kita lihat juga anak-anak muda kita ini sekarang banyak yang sudah tidak bisa mengenal bahasanya, terutama di daerah-daerah yang punya bahasa yang banyak. Itu agak susah. Kalau mungkin Biak terus daerah mana satu bahasa itu mungkin tidak sesulit daerah yang punya bahasa banyak, sehingga anak-anak mudanya merasa kesulitan untuk berbicara dalam bahasanya, apalagi kita mengajak orang lain. Sehingga dengan kehadiran dari Balai Bahasa, terus program dan apa yang mereka telah lakukan beberapa waktu yang lalu, ini pekerjaan ini kan sudah dirintis lama. Sekarang bagaimana membawa pola ini masuk untuk menjadi kurikulum, itu yang sekarang dibicarakan di dalam forum ini. Sehingga diharapkan lewat forum ini bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang bisa dibijaki oleh pimpinan daerah. Kalau pemerintah tidak turun tangan, tidak mungkin hal ini bisa terlakukan. Menjaga bahasa daerah adalah salah satu tugas dalam menjaga marwah identitas suatu daerah dan bangsa Indonesia. Bahasa daerah merupakan salah satu wujud nyata dari tradisi, sejarah, dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu komunitas. Melestarikan bahasa daerah artinya memastikan generasi yang akan datang memiliki akses terhadap pengetahuan dan kearifan lokal yang ada dalam bahasa tersebut. Tunjukkan rasa cintamu pada negeri dengan turut bangga menggunakan bahasa daerah. Salam literasi.